Halo, apa kabar kalian? Gimana? Masih sering kesini? Aduh, sama aku juga sering kesini ya kan. Jadi buat apa, ngerelaxing kaki nih, bawa kayak ginian, anjay, capek serius. Pertama sih, menurut aku ini kurang nyaman ya kalau seumpama dipakai buat bawa roti kayak gini. Terutama kalau seumpama rotinya ini ada di depan ya kan. Nah, kalian mungkin kaget kenapa kok bisa ada di depan. Ya, tadi itu aku bingung ini mau tak taruh mana. Jadi akhirnya aku pakai ini besi. Karena kok besi, pakai ini apa namanya, keranjangnya. Karena kalau kalian tahu itu keranjangnya dari besi cuy, dan itu kuat loh, ditopangi berapa kilo gitu. Dan ini untungnya kan aku bawa roti nih, jadi bisa buat bawa di depan. Mungkin kalian terheran-heran ya kan. Dan kalau dilihat dari depan tuh gak banget tuh, kayak gitu, besar banget sumpah. Kelihatan kayak aneh tahu. Oh, kelihatan aneh nggak sih? Hah? Atau malah kelihatan keren? Anjir sih. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Karena beberapa hari ini penontonnya alhamdulillah banyak banget ya. Meskipun ada yang nggak begitu banyak, tapi nggak apa-apa sih. Dan lagi aku minta maaf kalau videonya terlalu lama. Jadi memang kontennya itu memang tentang jarak jauh gitu kan. Otomatis kita harus ngerekam dari awal sampai akhir gitu kan. Dan itu pun udah banyak yang aku skip, dan banyak banget yang aku bahas. Tapi kalau semua yang aku bahas cuma sedikit ya otomatis banyak yang aku skip juga, kayak gitu. Nah, ini sekarang aku mau nyoba ini buat tanjakan, bawa roti ini. Dan kita mau ngirim roti ini sejumlah 56 piece ke Batu. Dan sekarang aku posisi ada di, aduh ada WA. Dan sekarang aku posisi ada di daerah Pendem, daerah Pendem. Beberapa jarak udah aku skip karena terlalu lama. Nanti kalian juga bosan lihatnya kayak gitu ya kan. Gimana kalau mending kita cobain aja langsung ya kan, ketimbang terlalu lama di sini. Keburu hujan cuy, udah mendung juga gitu. Oke, langsung aja kita berangkat. Yuk, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Odometer udah 183 odometernya ya kan. Ini dari Pendem. Kalau kalian orang Malang pasti tahu Pendem itu daerah mana, apalagi orang Batu. Oke, langsung aja. Cus, kita berangkat. Yuk, langsung aja. Kita nggak usah ngantri ya, karena nggak perlu isi bensin. Isi air aja ya kan ke orangnya. Langsung berangkat. Bismillah. Oke, kali ini aku mau nge-review nih. Kalau seumpama dipakai buat bawa banyak itu kurang enak ya, kurang ergonomis ya. Jadi kaki itu capek. Dan ini tuh kakiku gimana ya, kayak ngegelantung gitu loh. Jadi kakiku itu posisinya seperti ngegelantung. Jadi nggak bisa napak. Karena kalau napak itu kaki kayak harus apa ya, rebahan ke kanan kiri gitu loh. Dan kalau kita nahan, kakinya tuh capek cuy. Baru jalan berapa kilometer udah capek coy, kerasa gitu loh. Jadi enak pakai ini aja, jalan pelan-pelan ya kan, kita nikmatin. Dan itu ya ampun, kelihatan besar banget sumpah, kelihatan kayak aneh gitu loh. Pertama kita sih kayak anak, tapi lama-lama juga kebiasa gitu. Jadi aku sih ngerasain meskipun itu adalah kekurangan, tapi kita bisa ngerubah dari kekurangan menjadi salah satu kelebihan. Ya gitu ya kan. Dan ini mulai dari Pendem itu udah mulai banyak tanjakan ya, jadi tarik kurang tinggi dikit. Jadi udah mulai banyak tanjakan, dan itu waduh asapnya tuh bikin orang mampus. Jadi mulai dari Pendem tuh udah mulai banyak tanjakan. Dan dari sini kita coba aja tes, karena waktu pakai RF6, waktu di video pertama kali saya ngebahas sepeda listrik itu kan aku ngebahas tentang tanjakan tuh ke sini, ke mana, ke Batu juga ngirim roti. Dan itu gatot total anjir. Jadi nggak bisa, waktu pulang itu nuntun, sempet mancal bentar sih, sempet ngegoes pedalnya beberapa kilo gitu buat biar sampai nutut sampai rumah, biar bisa sampai rumah dengan selamat.
Tapi ini kemarin udah sempat aku coba ke Batu, ke alun-alun ya kan. Wow. Sempat aku bawa ke alun-alun Batu dan alhamdulillah sampai dengan selamat, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Dan masih nutut, masih jauh, bahkan pinggang itu sampai capek coy. Jadi baterai mulai dari full sampai bener-bener belum bener-bener habis itu udah berjalan sekitar 66 km. Dan itu baterai baru berkurang 1, jalan 66 km gitu. Jadi tinggal nawarin aja mau pinggangnya yang capek apa baterainya yang habis ya. Tapi kalau kalian tipe orang yang suka motoran jauh dan terbiasa touring, mungkin sih bisa dipakai jauh tiap hari ya, insya Allah mungkin aman dan enak, nggak ada pengaruh di tenaga sama sekali. Dan ini kita jalan 20 ya, aku nggak begitu narik banyak gasnya. Mungkin bisa aja kita tarik full, tapi enggak lah, aku santai aja jalannya. Lagian waktu aku pakai Mio juga jalannya segini, cuma 20, 21, 19, 20 ya kayak gitu. Nah ini nih mulai nanjak. Terus aku tadi tuh sempat bingung untuk ini apa namanya, tasnya itu mau ditaruh di sebelah mana, dan ternyata cukup cuy ditaruh di depan. Dan dari Malang tadi udah nggak gerak sama sekali, enak lah pokoknya. Jadi kekurangannya ini ternyata bisa menjadi kelebihan tahu. Nah, tanjakannya ini sebenarnya tanjakannya lumayan sih. Kalian bisa dengerin juga suara-suara motor mobil itu kayak ya gasnya tuh dalam ngegasnya. Tapi nggak tahu ya denger apa nggak dari kameranya, dari videonya. Tuh ngegasnya gitu. Dan ini aku ngegasnya cuma sedikit banget emang. Nggak mau ngegas banyak-banyak karena kasihan motornya kalau ngegasnya terlalu banyak. Kayak gitu. Kalau tanjakan ekstrim dan jauh sih mending aku saranin jangan ya, kasihan di motor sama baterainya terlalu panas, baterainya terlalu keras kerjanya. Waduh suaranya cuy, baterainya juga kerjanya terlalu keras. Suaranya baterainya jadi kerjanya terlalu keras, jadi kasihan juga kalau seumpama terlalu dipaksa gitu. Nah ini nih obstacle pertama udah berhasil ya kan, tinggal nanti obstacle berikutnya. Gila jalannya cuy, 2 kali aku lewat sini hancur cuy jalannya, parah sih ini. Kalau menurutku sini parah. Nah ini nih kita udah berjalan kisaran 2 km dengan kondisi menanjak ya. 2 kilo kalau menurutku ya lumayan jauh sih. Dan ini kita mantap. Oke. Dan menurutku jarak segini tuh jauh ya kalau buat aku. Jalan mana sih pedalnya ini? Lah, kita sekali. Monggo. Ya kan, gak kenal siapa, yang penting siapa aja orangnya. Nah ini nih di Janti Park 3, itu tadi satpamnya sih. Oh gila, orang-orang tuh knalpotnya berisik banget sumpah. Ini orang yang dengerin capek, tahu gak sih? Nah ini udah kilometer jalan 3 ya, 3 kilometer. Terus buat tanjakan lumayan sih, enak sih buat bawa roti ini. Jadi roti 56 piece ini setara seperti bawa kurang lebih sih kisaran 15 sampai 20 kilo ya. Kayaknya sih 15 kiloan deh. Ya kayaknya 15 kiloan deh. Sedangkan aku beratnya 52 kilo. Jadi totalnya 67 kilogram buat berjalan. Oh iya ini tadi aku tuh berangkatnya itu dari rumah udah sampai tadi Pendem kurang lebih udah 28 kilometer. Udah jalan segitu cuy. Nah sekarang udah jalan 3 kilo, berarti udah jalan 31 kilo. Alhamdulillah baterai masih belum berkurang sama sekali. Cuman orang satu yang lewat. Ini baterai belum berkurang sama sekali, masih full
Dan kalau tanjakan belum ngedrop, maksudnya belum turun satu kali, belum turun satu bar. Biasanya kan kalau sama buat tanjakan tuh berkurang tuh satu bar, kayak Redfish 6 tuh turun satu bar. Kalau ini enggak. Tapi Redfish 6 juga jalannya segini 19. Aku tuh seringnya pakai speed 2 karena speed 2 itu paling enak. Kalau speed 1 nyendal-nyendal, speed 3 itu kurang relevan. Jadi kecepatannya kayak hampir sama gitu loh. Jadi aku mending pakai speed 2. Terus kita main gasnya kayak motor matic biasa sih, enak. Dan bedanya kalau RF6 itu kita muter gasnya itu dalam ya, baru jalan. Kalau ini enggak, kita muter dikit gitu udah jalan. Kecuali kayak nanjak gini ya, kita muter gasnya lebih dalam lagi. Tapi kalau aku sih enggak, muter gasnya tetap sama aja. Wow. Muter gasnya tetap sama aja karena nggak suka kenceng coy, apalagi kalau nanjak gini. Aku mending pakai speed biasa, nggak terlalu banyak ngegas gitu. Nah ini tanjakan yang menurutku lumayan parah ya. Aku kalau pakai motor mesti jalan di sini tuh pelan. Mantap. Nah kilometer udah berjalan 5 kilo, jadi tanjakan full selama 5 km. Nah ini jalannya mulai berdatar ya, jadi kecepatannya udah mulai naik dikit 26. Dan itu tetap aja aku nggak mau narik gas dalam-dalam ya, memang segini salahnya, nggak begitu suka coy. Nah, dan itu di depan ada tanjakan lagi, tapi kan biasanya tuh kita belok kiri ya kan, ke arah pasar karena dipakai untuk satu arah. Tapi kasihan coy untuk itu ke sana, soalnya tanjakannya lebih berat. Tapi kemarin aku nyoba aman sih buat sendirian. Kalau bawa roti males mau ke sana, soalnya batunya bukan batu situ. Jadi kita nanti lurus aja lawan arah. Tapi tetap di pinggir ya, jangan di tengah. Nah ini masih posisi tanjak ya, tanjakan. Nah dari pertigaan sini tuh kita kan harusnya belok kiri tuh. Nah aku nyoba untuk tetap lurus. Nyoba untuk tetap lurus. Tapi bisa nggak lurus coy? Bisa lah, bismillah. Soalnya takutnya kalau nggak lurus, lorot, jatuh, malah berabe coy, gitu loh. Nah, kita tetap minggir ya, harus sadar diri. Nah, kalau aku sih kalau tiap kali minggir pasti keluar dari ini garis markanya. Nah tuh kalau bisa keluar sini, karena kita kalau melawan arah ya jangan sampai ganggu perjalanan orang lain coy. Tuh masuk lagi. Nah ini masih nanjak, tapi nggak begitu parah, dan baterainya masih full, belum berkurang. Padahal tadi udah berjalan kisaran 30 kilometeran tuh, sampai tadi di pom bensin itu. Sekarang udah jalan 6 kilo, kurang lebih udah 40 kiloan, tapi tetap aja masih nol, masih belum berkurang baterainya. Karena baterai berkurang itu ketika udah menginjak ke 60 kilo. Menurut aku banyak banget gitu. Wah oke, ini udah di kilometer ke-7 tanjakan, dan alhamdulillah udah nyampe. Jadi dari Pendem ke sini tuh kurang lebih 7 kilo ya ternyata. Baru tahu. Dan baterai masih full. Nah seperti yang aku bilang tadi dari awal, kalau sama di jalan flat tuh aku biasanya jalan antara 27 sampai 30. Nah jadi itu seperti kayak jadi standar tuh gitu loh. Kecuali kalau aku buru-buru ya, kalau aku buru-buru mungkin aku gas full. Aku gas full gitu. Yuk, nah ini kita udah sampai Batu, tinggal kita nyari rumahnya orang yang order roti, oke?
gitu ya, namanya juga kerja ya kan, ngeplos kalian kerja bodoh. Nah ini coba kita lanjut ke arah Batu, kita coba gas full. Nah ternyata udah mulai berkurang satu, tapi kalau gasnya dilepas dikit tuh dia balik ke full lagi, kalau digas dikit berkurang lagi. Ya kurang lebih kayak gitulah cara kerja indikator baterai. Jadi kalau voltasenya menurun dia berkurang, kalau dilepas voltasenya balik lagi tuh, tapi ampernya udah mulai menurun gitu. Nah itu tuh ambigu tuh dia, karena jalannya ini kan menanjak tuh, jadi apa bagian ininya voltmeternya itu mengaruh gitu. Tapi jalan 30 biasanya kan 18 sih. Nah ini coba ini ya kalau sama aku gas, dan ini udah kondisi jalan 10 kilo ya, jadi total 30 sekian ditambah 10 kilo 40 kiloan kan, baru berkurang satu buat tanjakan. Oh. Karena kemarin ngecas nggak sampai full ya, karena aku rasa udah sangat cukup, dan lagi udah pasti muter ini sampai rumah. Padahal ini masih di Batu ya kan, udah berkurang satu. Oke. Kali ini alhamdulillah udah sampai dengan di rumah tujuan ya kan. Beda sama Rapid 6 ya kan, harus dituntun. Tapi kalau Rapid 8 ini alhamdulillah enggak ya, kondisinya masih enak dan baterai cuma berkurang satu bar. Nah kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau seumpama aku ini ya seumpama aku tarik garis kesimpulannya, jadi unit ini tuh kalau seumpama full ke Batu itu bisa mampu sampai 60 km. Jadi kalau seumpama jarang-jarang dicas ya kan, kayak ini jarang dicas, aku pakai dengan kondisi apa adanya, alhamdulillah masih nutut. Jadi ya buat kalian yang rumahnya jauh terus mau ambil unit ini, aku rasa pilihan yang tepat. Tapi di lain itu masih banyak kekurangan sih kalau menurutku, seperti build quality-nya tuh kayak goyang-goyang gini, kurang kuat. Terus kalau kaki nginjak ke first step ininya kena gitu, jadi build quality-nya kurang. Tapi kalau performa mantap, cuman build quality-nya ya mungkin Beyondfly perlu dikasih saran. Jadi kayak giur-giur gitu kalau semua dilihat tuh. Kalau kalian punya unitnya sendiri mungkin rasa. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Kalau sama ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar. See you on next video.